Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat datang kembali yang selalu kembali datang. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat merasa bosan karena kita akan terus-menerus menguliti kedunguannya para termul, juga mengurai kebobrokan-kebobrokan atau kebaikan-kebaikan dalam hal ini yang ada di sekitar kita. Demi apa? Demi menunjukkan atau demi menggapai bangsa dan negara yang lebih baik. Minimal bagi yang menonton channel ini. Baik ya. Ini yang akan kita saksikan adalah satu video dari Mas Khozinuddin. Ini judulnya agak bombastis ya, karena berkaitan dengan Mr. Teddy Indrawijaya ya namanya kalau tidak salah itu, yang mana Pak Prabowo mengaku suka ngatur-ngatur yang bersangkutan. Ya itu wajar karena statusnya entah sebagai apa ya. Entah sebagai apa. Mirip-mirip asisten pribadi lah kalau saya lihat ya. Baik, cuman sebelum masuk ke dalam permasalahan ini, karena ini kan agak sulit kita itu membedakan ya urusan apabila seseorang sekelas presiden itu ada katakanlah gonjang-ganjing di masyarakat. Apakah itu murni urusan pribadi atau itu adalah urusan kemaslahatan bangsa. Nah, ini agak sulit membedakannya. Karena kalau itu urusan pribadi, pure pribadi, misalkan yang bersangkutan punya hutang pribadi atau yang bersangkutan ini misalkan ada ikatan asmara pribadi begitu ya dengan satu dan lain hal. Saya tidak akan pernah membahas itu sama sekali. Sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu itu sering sekali terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu. Saya kalau bukan membela begitu tidak akan membahas hal itu sama sekali. Tidak akan. Kenapa? Karena itu sudah di luar sudah di luar kemaslahatan. Tapi di dalam permasalahan Teddy ini lain, karena Teddy-nya sendiri kalaupun tidak ada permasalahan ini itu bermasalah. Satu itu. Yang kedua, permasalahan yang ada pada diri Teddy ini itu adalah permasalahan yang diduga sistemik. Jadi bukan hanya permasalahan misalkan ini antara Prabowo dengan Teddy misalkan begitu ya. Apapun itu permasalahannya, bukan tidak berhenti di situ. Ini adalah permasalahan yang diduga sistemik yang mana banyak sekali sudah beredar bau-baunya, tetapi yang berani menyatakan secara frontal itu barulah Pak Amin Rais dari kelompok orang-orang besar ya maksud saya. Meskipun badannya kecil kan, tapi ya pengaruhnya influencer besar juga Pak Amin Rais itu. Nah, dalam hal inilah Mas Khozinuddin berbicara dan saya mau melihat dulu ini nanti sampai mana permasalahan ini, apakah ini permasalahan yang layak untuk kita elaborasi atau tidak ya. Tentu atas sangkaan saya, bukan atas kenyataannya begitu. Kalau atas kenyataannya ya tidak tahu ya apakah ini layak untuk dibicarakan panjang lebar atau tidak. Baik. Kita saksikan saja, inilah Mas Khozinuddin. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama ahmadu wa astaghfiru la ilaha illallah wa la syarikalah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Subscriber Akad Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan itu harus punya legitimasi. Legitimasi itu bukan hanya soal legitimasi politik, juga legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi moral. Bahkan kekuasaan itu bisa jatuh manakala pemimpin yang memimpin sebuah kekuasaan itu kehilangan legitimasi moral atau mengalami degradasi moral atau krisis kepercayaan moral dari rakyatnya. Karena itu selain aspek hukum dan juga legitimasi politik, maka seorang pemimpin juga harus memiliki legitimasi moral. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan isu-isu moral seorang pemimpin harus segera dibersihkan. Harus diambil tindakan agar ada kepastian dan jaminan bagi rakyat bahwa isu yang berkaitan dengan moral itu tidak benar. Pendiaman terhadap isu-isu yang berkaitan dengan moral pemimpin justru akan
dibenarkan, bahkan diyakini oleh khalayak, oleh publik, oleh masyarakat, karena dianggap tidak ada bantahan, itu adalah sebagai sebuah pengakuan. Baik. Nah, di sini kontras ya perbedaan antara saya dengan Mas Wazinuddin. Mas Wazinuddin itu mengatakan bahwa moralnya pemimpin sejauh apapun itu adalah sebuah aspek yang patut untuk diperbincangkan. Kalau saya tidak atas semua aspeknya, tetapi atas aspek menyangkut kepentingan umum atau tidak. Kalau itu posisi saya ya. Berbeda kan? Nah, cuman nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Saya begitu, Mas Wazinuddin begitu. Tapi dalam hal ini kita sepakat, apapun itu bentuknya, ini adalah permasalahan yang harus diperbincangkan. Permasalahan Mr. Teddy ini ya, atau Mrs. Teddy. Dan kita tahu bahwa nyaris sebulan yang lalu, tokoh nasional, tokoh reformasi Amin Rais Hmm. telah mempersoalkan legitimasi moral seorang Prabowo Subianto karena diduga memiliki hubungan dengan seorang Mayor Teddy Indrawijaya yang menurut Amin Rais memiliki masalah dalam perilaku. Hmm. Dan bahkan dalam kritikannya, Amin Rais secara terbuka meminta agar Prabowo mencopot Mayor Teddy Indrawijaya dari jabatannya sebagai sekretaris kabinet dan meminta agar Prabowo Subianto menjauhkan dirinya dari lendotan Teddy Indrawijaya. Apa lendotan? Isu ini bergulir dan menjadi pro kontra. Bahkan ada sejumlah petinggi negara ikut bersuara, tetapi sayangnya Prabowo Subianto dan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet selaku objek yang dikritik oleh Amin Rais justru tidak pernah bersuara. Dan inilah yang kemudian membuat kasus ini tak benar-benar tuntas. Dan hari ini saya membaca berita di gelora.co, justru viral rekaman audio diklaim pilot jet pribadi Presiden Prabowo Subianto yang ungkap kedekatan Prabowo dengan Teddy. Sebentar. Tentu. Apa? Rekaman audio diklaim pilot jet pribadi Presiden Prabowo Subianto yang ungkap kedekatan Prabowo dengan Teddy. Oke, pilot jet pribadi mungkin ya. Sekali lagi. Ini kurang jelas bagi telinga saya membaca berita di gelora.co, justru viral rekaman audio diklaim pilot jet pribadi Presiden Prabowo Subianto yang ungkap kedekatan Prabowo dengan Teddy. Tentu ini justru makin memantik keingintahuan publik tentang apa yang sebelumnya sudah dikritik oleh Amin Rais. Apakah benar kritikan itu? Di dalam gelora.co disebutkan bahwa obrolan pilot jet pribadi Prabowo Subianto yang membahas isu sensitif seputar dalam tanda kutip boti bersama Teddy Indrawijaya kini ramai menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di platform X dan Twitter. Dan saya tadi sudah mengecek, bahkan di Instagram dan juga di TikTok sudah juga beredar videonya. Kemudian di Gelora itu disebutkan bahwa ini sudah begitu ramai begitu dan sudah menjadi perbincangan umum. Menurut Gelora, sebuah rekaman video audio yang diklaim berasal dari percakapan santai seorang pilot jet pribadi Presiden Prabowo Subianto sedang viral. Dalam rekaman tersebut, pilot membahas kedekatan antara Prabowo yang disebut Wowo dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan nada ringan namun penuh spekulasi. Isu yang diangkat menyentuh orientasi seksual sehingga memicu kontroversi luas meski keaslian rekaman tersebut belum diverifikasi. Rekaman ini pertama kali menyebar melalui akun X @mudahtertawa _ pada Jumat 5 Juni 2026 dan telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Oke, sebentar ya. Ini kalau keasliannya belum terverifikasi, saya sudah berlepas diri dulu dari awal ya. Kalau rekamannya belum jelas terverifikasi, apa kita mau membicarakan apa begitu? Ya akhirnya. Jadi begini mindsetnya dulu ya. Begini mindsetnya dulu. Teddy bermasalah, iya. Kemudian Teddy itu gemulai, iya. Ya, kita pastikan dulu itu. Saya mau tekankan dulu posisi saya. Teddy bermasalah sebagai seorang pribadi yang menduduki jabatan yang seharusnya tidak dia jabati, iya, satu itu. Dua, Teddy gemulai, itu iya, yang mana tidak seharusnya demikian. Tiga, ada isu yang sebagaimana dikatakan oleh siapa Pak Amin Rais dengan
Pak Sri Bintang Pamungkas. Itu pun banyak sudah berbicara, itu pun iya. Nah, keadaan rekaman ini apakah dia itu menguatkan terhadap apa-apa yang sudah menjadi desas-desus atau tidak? Saya tidak mengambil posisi ya. Karena tadi posisinya juga ini rekaman belum bisa terverifikasi. Cuman tanpa rekaman ini pun Teddy bermasalah. Begitu ya. Ini harus ditekankan tuh. Kita lanjutkan dulu supaya kita nggak kebakan angin berita nggak jelas. Caption yang digunakan adalah obrolan pinggir jurang banget, apalagi temanya Prabowo dan Teddy. Dalam rekaman itu suara sudah ada dan nanti saya akan coba perdengarkan dan di sosial media sudah beredar luas. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, ada baiknya kita coba dengarkan obrolan seperti apa dan kenapa ini penting bagi legitimasi moral seorang presiden. Dan saya tentu banyak kalangan menyarankan agar Seskap Teddy Indrawijaya bersuara atas kritikan Amin Rais. Dan kalau memang perlu dilakukan penyelidikan, harus ada penyelidikan. Karena tentu saja, terlepas benar atau tidak isu ini, kita tidak ingin memiliki pemimpin yang cacat moral, yang penuh dengan praduga, dan kita ingin praduga itu dibersihkan. Baik, subscriber, saya sudah bisa sudah mendapatkan videonya. Kalau di TikTok itu ada dengan judulnya bocor obrolan pilot private jet Prabowo dan Teddy, dua wanita ungkap rahasianya. Kita coba buka dulu dan kita tonton bersama-sama. Sebentar, lagi loading. Subscriber juga bisa membuka karena gampang nih dicari. Nah, sebentar. Nah, ini. Simak dulu ya. Suaranya. Demi apa sih? Awalnya kan kiranya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dia kerja itu ternyata kalau udah gunakan kayak gitu. Iya. Kan Prabowo tuh kayak tua banget. Kayak udah kakek-kakek. Ya terus kayak freak. Emang mereka freak. Iya enggak, tapi kayak ya udah, bukan ya udah, tapi kayak ngerti gak sih, kan Prabowo tuh udah tua banget, kayak udah kakek sugar daddy gitu dong. Iya. Terus kayak menurut kamu aja kenapa mayor tiba-tiba jadi seskap? Kenapa menteri tunduk sama mayor? Kalau mayor itu pangkat rendah. Nggak jelas juga ya. Berarti yang semuanya demi Buna itu bener? Enggak, yang saya kayak nggak tahu kayak apakah si Buna senator itu apa enggak, cuma kayak mereka beneran ini. Kakak gereja Kasem pilot mereka, iya pribadi apa gimana? Pilot private jetnya. Terus kok di helikopter mesra-mesraan itu? Ya di private jet, bukan di helikopter. Ya di private jet. Gitu deh kan, terus dia punya anjing gitu kan. Terus anjingnya tuh kayak suka kemana-mana gitu kan, kalau lagi di pesawat kadang ikut masuk pas pintu pilot lagi dibuka, terus dia kayak dia kayak bapak maaf ya anjingnya ngeganggu ya. Siapa? Anak cowok sih gigit. Ngomong ke siapa, ke pilotnya. Waktu abis lebaran yang saya pulang aja Pak Pasca. Itu balik ke sini kayak langsung yang pertama kali diomongin itu. Filmnya Tanzania. Kenapa diperpublikkan? Iya, ada rumor kayak gitu juga karena orang-orang dalamnya udah pernah tahu, cuma kan orang-orang kayak kita tuh ngiranya itu kayak apa ya, karena kita nggak suka aja gitu loh ngeledekin dia kayak kayak orang-orang kayak kita kan nggak tahu kalau aktualnya kayak gitu. Jadi kayak selama ini aku pun menganggap kayak itu tuh candaan doang gitu loh, kayak ledek-ledekan gitu. Taunya beneran. Tapi kan di Twitternya si Teddy juga emang beneran, cuma aku nggak ngira beneran sama si Prabowo. Gitu ya. Aku kira cuma kayak cerita berdua sebelah tahun. Nah, makanya kenapa ramai di Twitter? Maksudnya kenapa ramai di sosmed kayak gitu? Ya karena kayak orang-orang dalamnya juga pada tahu gitu.
Oh my god. Si presiden gay. Pride Month. Berarti yang waktu dia ulang tahun di Prancis itu emang mereka semua tapi kayak aneh. Kalau kayak Prabowo udah tua di kafe udah sekarat, ya literally sugar daddy gitu lah. Ya emang sugar daddy kan bentukannya kayak gitu sih. Iya sih, kayak entar aja. Terus si itu gimana sih mantan istrinya tahu? Ya kalau pilotnya aja tahu, apalagi mantan istrinya dong. Dia tuh sama orangnya. Oke, sebentar ya sebelum kepada komentarnya siapa ini Mas Hosinuddin. Saya mau mengatakan begini dulu. Ini masa pilot private jet cewek ya? Mungkin kru, mungkin ini maksud. Jadi saya pikir tadinya ada perbincangan antara Prabowo dengan Mayor Teddy. Nah, keaslian perbincangan ini saya kira ya rekamannya itu dalam pengertian bukan AI, kemudian bukan dibuat-buat. Saya kira ya kuatlah 90%-an ya. Kenapa? Karena ini bukan perbincangan langsung antara Mayor Teddy dengan Prabowo. Jadi kalaupun mau memalsukan, sekaligus aja malsuin Prabowo sama Teddy-nya begitu ya, bukan dengan perempuan-perempuan ini. Nah, jadi perbincangan ini ada. Nah, cuman sevalid apa yang dibicarakan, itu yang saya masih belum bisa berkomentar ya. Cuman ini memang selaras dengan apa yang desas-desus yang ada. Dan ada beberapa kata-kata yang jadi kunci di sini. Ternyata ada anjing piaraan ya. Anjing beneran ini, bukan anjing. Ini anjing piaraan ternyata ada di situ. Kemudian ada kata-kata Prabowo itu sugar daddy, kemudian ada kata-kata Prabowo itu ternyata ya bukan gay ya. Yang lain itu. Oke. Ini adalah perbincangan dua orang. Saya tidak mau memasukkan ini ke dalam apapun untuk menyudutkan salah satu pihak di sini, baik Prabowo ataupun siapa namanya itu Teddy ya. Hanya dari perbincangan ini. Kenapa? Ya karena tadi validitasnya pun dipertanyakan, and so on and so forth lah. Kalau kita langsung terjebak, oh berarti begitu ya, kita yang bodoh. Kita harus skeptis dulu. Cuman sekali lagi ya, bahwa adanya permasalahan ini, ada atau tidaknya rekaman ini, itu tidak relevan untuk melemahkan desas-desus yang ada. Dan ini memang betul-betul harus dijawab. Dan tanpa rekaman ini pun, Teddy dan Prabowo itu sudah bermasalah. Nah makanya masalah yang nampak di permukaan seperti ulang tahun di Perancis itu kan senantiasa diulang-ulang kan. Kemudian gestur tidak wajar dari Prabowo, gestur tidak wajar dari Teddy. Kemudian Teddy juga sebagai seorang yang katanya TNI memiliki jabatan tertinggi kok begitu. Itu juga tidak layak, tidak pantas. Dari situ saja sudah patut dipermasalahkan. Nah ini kalau besok lusa sampai terbukti bahwa yang berbicara itu bertanggung jawab atas apa yang dibicarakannya, sudah habis ya. Prabowo dan Teddy itu sudah habis. Dalam pengertian ya sudah, ini sebagai negara dengan mayoritas muslim sudah tidak bisa mentoleransi apa-apa yang terjadi di antara Prabowo dan Teddy. Itu ya. Jadi ternyata tadi ada anjing piaraan. Cuman saya tidak menangkap itu anjing piaraan siapa ya, anjing piaraannya Teddy atau anjing piaraannya Prabowo tuh. Ya atau anjing-anjing. Saya tidak tahu itu ya. Nah, kita sekarang lihat bagaimana komentarnya Mas Hosinuddin. Ya, demikian rekaman video yang beredar. Memang ada beberapa versi dari sisi durasi, tapi yang saya putar tadi itu ada di akun TikTok dengan judul Bocor Obrolan Pilot Private Jet, dan isinya sama dengan apa yang ada di platform sosial media yang lainnya. Kalau yang saya perdengarkan tadi dari akun Revaldi ya, ini baru 603 pengikut begitu. Namun kalau di Twitter tadi sudah ada yang 1 juta lebih. Justru yang mau kita ulas adalah bahwa persoalan ini bukan persoalan sepele yang bisa diambangkan, didiamkan, lalu publik melupakan. Kenapa? Karena ternyata berulang ini menjadi isu publik. Sebenarnya kalau
ini belum muncul di ranah publik, belum keluar di sosmed, baru hal yang sifatnya private, hubungan yang sifatnya WA-WA-an atau baru di grup WA. Grup WA itu termasuk private itu karena tidak semua orang bisa menjadi anggota grup WA dan tidak semua orang bisa berkomunikasi di grup WA. Maka dalam perspektif Undang-Undang ITE grup WA itu termasuk obrolan pribadi, sehingga kalau orang mengedarkan sesuatu di grup WA itu tidak bisa dikejar dengan Undang-Undang ITE dengan kategori menyebarkan kepada publik begitu. Tetapi kalau Twitter, kemudian Instagram, termasuk TikTok, ketika di-upload dan semua orang bisa mengaksesnya, bisa menontonnya, bisa memberikan komentar, nah itu berarti bisa masuk kategori mendistribusikan. Tetapi saya fokusnya tidak ke situ, tetapi fokusnya kepada bahwa persoalan ini tentang sesuatu yang pernah dikritik oleh Pak Amin Rais, tentang Prabowo harus menjauhkan diri dari lendotannya Teddy Indrawijaya. Itu Apa adalah lendotan itu? satu masalah yang berkaitan dengan moral kekuasaan, moral kepemimpinan, Baik. yang ini merupakan jadi satu kesatuan paket dari apa yang disebut dengan legitimasi, kepercayaan pada kekuasaan. Baik, nah itu ya. Jadi kritik Pak Amin Rais sendiri, apalagi ditambah dengan fakta-fakta yang dibicarakan oleh Pak Sri Bintang Pamungkas, meskipun tanpa recording yang tadi diputarkan, itu sudah cukup bagi Prabowo sebetulnya untuk memecat Teddy. Kayak nggak ada orang lain begitu. Ya, Teddy itu kan begitu, marah kok. Cute. Aduh, menyebalkan itu, menyebalkan. Masa ada tentara seperti itu ya, nggak enak dilihatnya. Ya kalau di apa namanya bukan posisi strategis, tidak terlalu ada masalah juga sebetulnya. Maksudnya ini kayak nggak ada orang lain aja. Ya, dan kita kalau misalkan merit based berdasarkan prestasi, seharusnya si Teddy itu mau mukanya kayak gimana pun nggak lolos, nggak masuk. Jadi ini sudah kritikan yang dari awal seharusnya langsung didengarkan oleh Prabowo, dan si Teddy itu langsung dikeluarkan, langsung dipecat, langsung diganti. Simpan dia di pos yang lain. Itu seharusnya tuh. Tapi keabayan Prabowo dalam hal itu ya mengakibatkan adanya perbincangan-perbincangan seperti ini, regardless lah apakah yang tadi itu benar atau salah. Memang ini tidak berkaitan dengan soal legitimasi hukum, juga tidak berkaitan dengan soal legitimasi politik, tetapi persoalan moral ini justru bisa memicu delegitimasi secara politik. Dan banyak kasus-kasus pemimpin dunia yang mereka justru jatuh dengan skandal moral, bukan skandal hukum. Ya. Misalkan Bill Clinton dengan kasus Monica Lewinsky. Juga dulu ada isu orang khususnya Gus Dur, juga banyak yang bisa kita cek masalah-masalah moral, termasuk yang belum lama ini kasus Epstein File ya, di mana Donald Trump juga begitu gencar melakukan serangan ke Iran pasca dirinya dia persoalkan secara moral karena Donald Trump dan sejumlah pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh publik dunia itu ada di file Epstein, yang itu tentu saja merupakan krisis moral yang paling parah, yakni dugaan melakukan aktivitas tindakan pedofilia. Dan hari ini kita tahu bahwa mayoritas negeri ini adalah negeri yang muslim, dan tentu saja Nah itu value tentang Islam, tentang standar moral berdasarkan acuan agama Islam itu menjadi suatu acuan bagi rakyat untuk menilai moral seorang pemimpin. Indonesia bukanlah Perancis yang begitu bebas, bahkan Presiden Perancis dikabarkan menikahi seorang wanita yang sebelumnya adalah gurunya. Dan standar-standar moral di Perancis itu tidak terlalu penting, karena Perancis itu adalah negara yang menjadi simbol kebebasan. Paris itu adalah bisa disebut kota mode dunia dan bisa juga disebut dengan kota kebebasan. Kebebasan dalam segala hal. Tapi ini tidak untuk di Indonesia. Karena itu saya sebenarnya dulu menunggu-nunggu setelah Pak Amin Rais telah siap untuk dihadirkan di persidangan, kalau pada akhirnya Teddy Indrawijaya dan atau Prabowo Subianto mempersoalkan kritikan Amin Rais soal lendotan Teddy Indrawijaya terhadap Prabowo Subianto. apa lendotan itu? Saya justru menunggu-nunggu itu menjadi proses hukum sehingga menjadi jelas, atau setidak-tidaknya ada klarifikasi terbuka baik oleh Prabowo atau setidak-tidaknya oleh Teddy Indrawijaya
terkait apa yang dikritik oleh Amin Rais. Saya nggak Sayangnya bakalan itu mau. tidak dilakukan, justru yang banyak memberikan klarifikasi padahal tidak berkaitan dengan kritik yang sedang dipersoalkan oleh Amin Rais, karena itu yang berkaitan dengan hal-hal ya private, ya berkaitan dengan apa namanya kebiasaan atau karakter dari seorang Teddy Indrawijaya atau penyimpangan perilaku seorang Teddy Indrawijaya, tapi yang justru buka suara ada dari Kementerian Kominfo, Mutia Hafid, ada dari Badan Komunikasi Bakom, Kodari, kemudian ada bahkan dari KSP Dudung Abdurrahman, bahkan seorang yang sudah lama tidak muncul sebagai profesornya intelijen, mantan kepala Badan Intelijen Negara, yakni Endro Priyono, sampai turun gunung ya, bicara soal itu untuk mengklarifikasi dan membersihkan nama Mayor Teddy Indrawijaya. Nggak ada urusan. Apa kita selesai? Tidak. Dan bahkan pada saat isu kritikan publik soal kunjungan luar negeri Presiden yang baru Januari yang lalu dari Perancis, lalu April ke Perancis lagi, dan bahkan sempat merayakan ulang tahun Seskap Teddy Indrawijaya di Perancis pada April yang lalu. Dan kemarin Mei kembali lagi ke Perancis, dikritik oleh sejumlah pihak, terutama juga yang paham urusan diplomatik, diantaranya adalah Dino Patijalal, yang kemudian justru kritikan itu dibalas dengan video yang mendelegitimasi apa yang disampaikan oleh Teddy, Jalal ya, oleh Dino Patijalal, tapi bukan dari sisi objeknya, tetapi dari sisi subjeknya, dari sisi subjek, dari sisi otoritas. Atau dalam bahasa dialog, Teddy melakukan apa yang disebut dengan argumentum ad hominem, yakni menyerang sosok Dino Patijalal seolah-olah tidak punya kapasitas dan kapabilitas karena hanya menjadi wakil Menteri Luar Negeri ya 3 bulan saja begitu. Nah baik, itu tadinya saya mau membahas juga permasalahan itu, kan cuma menjijikan ya. Si Teddy itu udah kelihatan aja apa namanya tulang lunaknya itu, si Teddy itu. Jadi nggak bisa sampai berdialektika pun tidak bisa. Orang mengkritisi kebijakannya Prabowo yang mana sudah terlanjur menjadi sebuah perbuatan, yaitu apa namanya kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Si Teddy malah menyerang Pak Dinonya. Ya itu kan ya ciri khas kaum tulang lunak. Tapi ternyata kritikan Dino Patijalal tak sebatas itu, bahkan di akun Twitternya Dino Patijalal mengunggah satu informasi bahwa ada 17-an ya duta negara dan wakil kenegaraan asing yang sudah ya ada di Indonesia tapi belum bisa bertugas resmi sebagai duta besar dan atas yang ada di Indonesia karena belum menyerahkan surat tanda tugas mereka kepada Presiden, dan baru kemarin ya itu diterima oleh Presiden setelah ada kritikan dari Dino Patijalal. Coba bayangkan kalau tidak ada kritikan Dino Patijalal. Betapa malunya kita kalau negara ini dipaksa diatur dengan gayanya Teddy Indrawijaya yang ketika dikritik bukan yang menindaklanjuti kritik, mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dari kritikan itu, tapi pasang badan seolah-olah dirinya yang paling hebat, paling benar, paling mengerti urusan luar negeri, paling ngerti urusan diplomatik, bahkan mendelegitimasi kritikan itu dengan menyatakan Dino Patijalal hanya 3 bulan menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Dah ya selesai. Nah itu permasalahannya si Teddy itu. Nah saya meng-highlight saja bahwa ada orang-orang itu ya tanpa permasalahan pribadi pun dia sudah bermasalah. Tanpa permasalahan pribadi pun begitu. Tanpa urusan dengan apa orientasi seksualnya dan lain sebagainya. Salah satunya siapa itu? Si Teddy. Ya si Teddy itu bermasalah dari awal, dia itu bermasalah dari awal, apalagi ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang lain yang makin banyak saja permasalahannya. Apalagi permasalahannya menyangkut sesuatu yang sangat sensitif bagi warga muslim. Nah, ini harus jadi perhatian ya. Gitu, sekali lagi ya si Teddy itu pasti termul, makanya saya katakan mudah-mudahan termul cepat-cepat binasa dari negara dan bumi ini dan kita keluar daripada dalam keadaan selamat. Untuk Anda yang bukan termul, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.